Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina dzakirina syakirina al-mukhlisin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'da, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala ta'ala aidan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zikrullah alamul iman wa hisnun minas syaitan wa bara'atum minan nifaq wa hirzum minan niran. Wa qala aydan ala unabbi'ukum bi a'mali bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arba'iha bi darajatikum wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal wariqi wa khairil lakum min antalqahu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala zikrullah. Sadaqallahu ma'ulana azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa a'tini ma'rifataka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang kutuju, ridhamu yang ku cari, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk dapat aku mencintaimu, kemampuan untuk dapat ma'rifat kepadamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur
Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bil khusus Sahibul Bait, Sahibul Maqasid, Al-Mukarram Bapak Zainal Abidin. Semoga beliau dan keluarga senantiasa oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan baik zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Dan semoga kita semuanya juga sama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah, yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti dalam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Semoga segala urusan kita, baik urusan yang bersifat duniawiyah, terlebih-lebih urusan yang bersifat ukhrawiyah, semoga oleh Allah dimudahkan, selalu dilancarkan, selalu berada dalam pertolongan Allah, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita, cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat. Manakala ajal datang merenggut nyawa kita, semoga dengan istiqomah kita duduk di majlis zikir, kita meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah, memohon meninggal dunia husnul khotimah. Yuk kita bareng-bareng berdoa dulu. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khotimah. Ya Allah, biha, dengan keagungan, dengan kemuliaan, dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, biha, dengan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang telah kami kerjakan, bihusnil khatimah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi jangan sekarang ya, nanti ya, masih betah ya, hidup dalam dunia masih betah. Tapi walaupun masih betah, apabila ajal kematian yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah ketika kita berusia 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan ibu kita tiba kepada kita, maka tentu siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun kedudukan kita, apapun warna kulit kita, apapun bangsa kita, apapun ras kita, apapun bahasa kita, yang jelas apabila kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa tidak terpaksa,
siap dan ataupun belum siap bekalnya untuk di akhirat, pasti kita semuanya akan MATI alias maka kita minta umur yang barokah. Gak usah panjang, yang penting barokah. Buat apa panjang kalau nggak berkah? Kalau umur panjang nggak berkah, nanti dibakarnya di neraka terlalu lama. Jadi kalau kalau sekiranya umurnya nggak berkah, mendingan minta pendek umur. Supaya apa? Supaya dibakarnya di neraka sebentar gitu. Ya kan, kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Jadi woman is the best in the world gitu. What are you understand to the secrets now, Ustaz Nur Fatoni? I know. Woman is the best in the world. Manusia terbaik di alam dunia adalah manusia tolak umruhu wa hasun amalu, panjang umurnya dan bagus amalnya. Para jamaah, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Ciri-cirinya orang yang memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Jadi imannya kuat, kokoh sekokoh karang di tengah lautan pasang. Kita lihat karang di tengah lautan pasang, sekalipun setiap saat dihantam ombak lautan menggelegar, dihantam puting beliung halilintar, dihantam badai, namun kita lihat karang tetap kokoh di tengah-tengah lautan. Dan ciri-cirinya orang yang akan selalu dijaga oleh Allah, artinya ia mempunyai benteng pertahanan yang kokoh dari berbagai macam tipu daya syaitan, tipu muslihat syaitan. Dan ciri-cirinya orang yang akan diselamatkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari penyakit nifak, di mana penyakit nifak ini dapat menjerumuskan manusia ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Dan ciri-cirinya orang yang mempunyai perisai, mempunyai benteng dari sentuhan api neraka, berdasarkan keterangan sebuah hadis, orang itu selalu berzikir kepada Allah. Itu ciri-cirinya. Artinya apa? Artinya ketika kita oleh Allah, atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah, atas rahmatnya Allah kepada kita, kita selalu digerakkan lidah kita untuk selalu berzikir kepada Allah, digerakkan hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, ketika kita diposisikan seperti itu, artinya kita sudah mempunyai tanda-tanda yang tadi di awal saya sampaikan. Dan memang kalau kita ingin mempunyai tanda-tanda yang tadi di awal saya sampaikan, ya memang syarat mutlak kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kalian selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir kang akeh. Lihat aja, akeh ya? Akeh. Dia, Kata. Iya, saya tahunya akeh. Ada lagi tuh anak dan undang akeh. Ada akeh, ada akeh. Kalau akeh banyak, kalau akeh anak mandang. Kemudian di ayat yang lainnya juga Allah berfirman yang isinya sama seperti ayat yang barusan. Kata Allah, "Udzkurullaha dzikran katsiran la'allakum tuflihun." Udzkuru,
Berzikirlah kalian Allah kepada Allah kasiran dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum agar kalian tuflihun menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Yuk kita raih kemenangan, kebahagiaan yang hakiki, keuntungan dunia dan akhirat melalui zikrullah, berzikir kepada Allah. Hal ini harus kita yakinkan dalam hati. Tapi tidak cukup hanya diyakini saja dalam hati, melainkan juga kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mau menggerakkan lidah kita berzikir kepada Allah, untuk mau menggerakkan hati kita selalu berzikir kepada Allah. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Ketika umpama di hati kita ada keinginan untuk berzikir, maka Allah akan menghendaki kita berzikir. Tapi ketika umpama di hati kita sama sekali tidak ada keinginan untuk berzikir, maka Allah pun akan menghendaki seperti apa yang kamu pilih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi jangan bagaimana Allah sajalah. Kan umur, bahagia, celaka, amal perbuatan, jodoh, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain kita berusaha? Sudah ditentukan kok. Ngapain? Udah diam aja, bagaimana Allah saja. Nggak bisa begitu. Tetap kita diperintahkan Allah untuk berikhtiar, bersyariat. Gimana Allah saja lah. Nggak usah berusaha, nggak usah nyari rezeki. Ntar juga kalau waktunya datang, rezeki datang ke rumah, uang. Alhamdulillah yang datang bukan uang, orang gila yang datang. Sama berzikir pun kita harus ada keinginan dalam hati. Kalau keinginan saja nggak muncul di hati kita, bagaimana kita mau berzikir? Minimal paling tidak yang paling mendasar ada keinginan. Dan keinginan itu dihargai oleh Allah. Itu namanya azam, rencana untuk berbuat baik. Kemudian azam itu jadikan niat. Kemudian niat itu jadikan amal. Maka kita akan barokah. Ketika niat baik sudah dibuktikan dengan amal, barokah, kita dapat pahala, dapat fadilah, dapat keistimewaan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan keterangan sebuah hadis di mana baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah kekasihnya Allah, juga utusan Allah sebagai penutup para nabi dan para rasul. Beliau telah bersabda, zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah itu tanda kuatnya iman. Jadi kalau orang semakin banyak berzikirnya kepada Allah, yakin imannya akan semakin kuat. Sebaliknya, berzikirnya semakin kurang, ujung-ujungnya berhenti. Nah, itu tanda imannya akan semakin lemah. Nah, ketika imannya lemah, itu sangat rawan, ya, diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Makanya biasanya makhluk halus, baik itu yang bernama jin ataupun syaitan, itu biasanya masuk ke dalam hati seseorang ketika hatinya kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjadilah kesurupan lah dan sebagainya lah. Tapi kalau hati kita selalu berzikir, insya Allah aman. Amin. Amin. Aman. Amin. Amin. Aman, amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya ngomong sambil ngantuk ini. Jadi ngomongnya agak nyantai gitu. Jadi kayaknya ngomong begini enak banget ngomongnya. Tahu kapan berhentinya ini. Jadi kayak bayi di nina bobokan gitu. Mata merem, ngomong keluar, nggak pakai mikir lagi, udah bodoh amat ah. Makanya kalau salah mohon maaf ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ala unabbiukum bi khairi
a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha bi darajatikum wa khairil lakum min infaqil dhahabi wal warqi wa khairil lakum min antalaqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah. Kata beliau dalam hadis ini, ala unabiyukum. Maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahu, aku kabarkan, aku beritakan kepada kalian bi khairi a'malikum, tentang sebaik-baik amal kalian yang kalian lakukan selama kalian hidup di alam dunia ini. Mau enggak aku tunjukkan sebaik-baik amal untuk kalian? Itu kata Rasul kepada para sahabatnya. Wajgaha inda malikikum, dan sesuci-sucinya amal di hadapan rajamu, yaitu di hadapan Allah. Amal yang paling suci di hadapan Allah dan paling disukai oleh Allah yang maha suci. Kemudian wa arfa'nya fi darajatikum, dan amal yang paling tinggi derajatnya bagi kalian. Jadi amal ini derajatnya sangat tinggi. Sampai-sampai orang-orang yang berzikir itu mereka dibangga-banggakan oleh seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat. Jadi orang-orang yang berzikir itu nama-namanya disebut. Jadi jadi buah bibir para malaikat di langit sono. Kalau nggak percaya tanya aja ke sono. Bisa nggak? Daripada ke sono repot, naik pesawat juga nggak bisa, apalagi pakai trajek. Ini yang percaya aja deh. Ya. Jadi biar cepat urusan beres itu. Yasiru wala tu'asiru, gampangkan urusan orang, jangan dipersulit. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, wa khairil lakum, bahkan amal ini lebih baik bagi kamu min infaqil dhahabi wal wariqa, daripada kamu berinfak emas dan perak di jalan Allah. Kamu punya emas, kamu punya perak, kamu infakkan semuanya itu habis di jalan Allah. Kamu bagikan tuh emas kamu, perak kamu kepada para fakir miskin, kepada orang-orang yang terlantar, orang-orang yang hidupnya menderita, sampai habis tuh emas. Tapi itu enggak seberapa, masih bagus amal ini. Bahkan kata beliau, wa khairul lakum min antalqaw wa antuwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Bahkan amal ini nilainya jauh lebih baik daripada kamu menghadapi musuh-musuh kamu di medan perang dalam rangka menegakkan agama Allah, li'ilai kalimatillah, linusrati dinil haq, dinil Islam. Daripada kamu menghadapi musuh-musuh di medan perang, kamu perang dengan orang-orang kafir membela agama Allah, kamu tebas batang leher mereka, dan batang lehermu pun ditebas oleh mereka sehingga kamu mati di medan perang. Amal ini lebih baik dari itu. Maukah aku tunjukkan pada kalian? Kemudian qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, ya Rasul, kami mau. Amal apa itu? Qala, beliau bersabda, dzikrullah, berzikir kepada Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah, dan doa ini kalau bisa ajarkan juga kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita pun berdoa dengan doa ini. Doanya begini, Allahumma ja'alni minat jakirin asyakirin al mukhlisin. Udah segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma ja'alni Musola al-mulisin. Ada mulisin tuh di sono, di Sampora. Allahumma ja'alni minat syakirin asyakirin al mukhlisin. Allahumma ja'alni minat syakirin asyakirin al mukhlisin. Allahumma ja'alni minat syakirin asyakirin al mukhlisin.
Tapi kalau diamini, misal kita jadi imam dalam sholat jamaah, doa ini kita baca, diamini oleh para makmum, oleh para hadirin yang hadir di masjid, maka bacanya Allahumma ja'alna minal jakirinal syakirinal mukhlisin. Ini sandaran vertikal kita kepada Allah. Walaupun kita ingin berzikir, tapi kalau nggak ada taufik dari Allah, nggak ada pertolongan dari Allah, ada aja halangannya. Nggak bisa. Kadang-kadang sakit kita. Kadang-kadang udah berangkat, tabrakan, celaka, nggak jadi zikirnya, malah ke rumah sakit. Karena nggak ada pertolongan Allah. Makanya supaya turun pertolongan Allah, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada hambanya. Satu, hamba itu mau sabar. Yang kedua, mau berdoa. Sabar doa itu bisa mengundang turunnya pertolongan Allah. Maka jangan lepaskan sabar dan doa. Itu pegangan hidup kita. Bukan berarti dipegang makhluk hidup, Pak Ujang, bukan. ABT Keder. Hah? ABT Keder. Oh, ABT Keder. Pak, ngerti Keder, Pak? Ngerti Keder mah ya? Dia ngertinya herder. Oh. Allahu Akbar. Nah, jadi Allahumma ja'alni minaz zakirina syakirinal mukhlisin. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikan aku minaz zakirina, dari golongan orang-orang yang suka berzikir, asyakirina, yang bersyukur. Banyak orang yang ahli zikir tapi nggak bisa syukur. Dikasih rezeki sedikit aral, marah-marah. Lah selama ini zikirnya kemana? Ditaruh di mana? Berarti zikirnya hanya terjebak pada formalitas. Padahal zikir ini bukan formalitas, tapi monoloyalitas. Apa teh? Monoloyalitas. Gitu. Kayak monoloyalitas tas gitu. Monoloyalitas, jangan monoyolala kita, jangan, awas. Pabolita. Si Pabolit. Ada orang bilang royal susah banget. Royal gitu. Lorai. Lorai susah banget, Masya Allah. Kalau yang cadel apa tadi bahasa Indonesia apa? Cadel. Cadel. Oh, cadel ya. Yang cadel disuruh bilang nyewe. Suwing. Oh, yang sumbing ya. Coba dites orang sumbing. Coba kamu bilang nyere gitu, pasti dia bilangnya nyewe gitu ya. Itu bumbu, itu bumbu. Itu bukan ilmu, bumbu. Ulah tunduk deh. Para jamaah, tapi ulah bating bumbu nak sebel. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir ini adalah monoloyalitas. Harus diimplementasikan, diterjemahkan, bil-arkan dengan anggota badan kita. Nah, kalau kita suka berzikir, ya harus jadi orang yang pandai bersyukur. Ulah zikir mah zikir, tapi ambek-ambekan wae. Zikir mah zikir, tapi aral wae hirupna. Zikir mah zikir, diuji ku Allah ku penyakit teu sabar, malah rek minum bajigon. Ilok tukang zikir gitu. Nauzubillah min dzalik. Berarti zikir yang dia lakukan selama ini baru formalitas, belum monoloyalitas. Mono. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka berzikir, asyakirina, yang bersyukur. Ini syukur ini kunci kebahagiaan. Ya, karena bahagia itu adanya di hati. Memang harta benda, materi itu bisa menunjang untuk kita bisa bahagia. Tapi nggak mutlak. Dengan banyaknya harta, lalu orang hatinya tenang. Nggak mutlak. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi ternyata bunuh diri. Lihat tuh di Cina tuh orang-orang kaya pada terjun dari lantai 25 ya mati. Padahal orang kaya semua itu, banyak perusahaannya. Nah, enggak mesti. jadi syukur ini penting. Syukur penting, itu kunci kebahagiaan. Jadi asyukru miftahul farah. Bersyukur kepada Allah kunci kebahagiaan. Kemudian al-mukhlisin. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka berzikir dan bersyukur, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas. Zikirnya ikhlas, ibadahnya
Ikhlas tanpa ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Tapi kalau ada rezeki, ada orang ngasih rezeki, jangan ditolak karena hakikatnya itu dari Allah. Dan kalau ditolak kasihan orang itu. Ya. Dapat pahalanya cuma satu pahala niat mau ngasih. Kemudian oleh karena ditolak sama kita, jadi pahala cuma satu, pahala niat doang mau ngasih. Tapi kalau terima, pahalanya jadi gede. Jadi Pak Ujang kalau ada yang ngasih jangan ditolak. Jangan. Ini makanan nih, jangan ditolak, ayo makan habisin ayo. Ayo habisin. Kan dalam hadis diterangkan an-najafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi bersihin, jangan ada yang esa, bersihin. Kode ini kode. Allahu Akbar. Yuk kita baca lagi doanya bareng-bareng, mudah-mudahan hafal, setelah hafal diamalkan. Allahumma ja'alni minaz zakirina syakirinal mukhlisin. Allahumma ja'alni minaz zakirina syakirinal mukhlisin. Allahumma ja'alni minaz zakirina syakirinal mukhlisin. Banyak orang-orang yang suka berzikir, bahkan zikirnya hebat, rajin, nggak pernah alpa, nggak pernah absen, selalu hadir, bahkan mantap zikirnya, semangat banget sampai ampul-ampulan. Lagi. Untung nggak terbang. Banyak yang mantap zikirnya, tapi ternyata belum sampai kepada tingkat keikhlasan. Nah kalau kita berzikir belum sampai pada tingkat keikhlasan yang dikehendaki oleh Allah, itu ciri di dalam zikirnya masih ada unsur riya. Ibadah apapun yang kita lakukan, kalau masuk unsur riya sedikit saja, nggak usah segede korek gas ini, nggak usah segede cucunya semut lah, atau cicitnya lagi. Kalau cucunya semut masih gede mungkin, cicitnya. Kalau cicitnya berarti kan di bawah cucu itu. Atau di bawah cicitnya lagi apa tuh? Cocot. Nggak tahu deh istilahnya apa. Sedikit aja. Segede bunyur. Bunyur gede atuh. Ya. Itu sedikit aja. Itu amal zikir kita sia-sia di hadapan Allah. Nggak ada nilainya sama sekali. Karena nggak ikhlas. Nggak ikhlas, boleh jadi di dalamnya ada uri. Bahkan orang-orang yang zikirnya riya, nggak ikhlas semata-mata karena Allah, itu nanti tempat kembalinya bukan sorga. Seyogyanya orang-orang yang berzikir itu tempat kembalinya sorga. Tapi kenapa ini orang-orang yang berzikir tempat kembalinya neraka? Nauzubillah min. Kalau orang tukang bobok, tukang tarok, tukang morsot, tali androk, tukang nyolok, liang orok, tukang gublak, gablok, pengen goloplok, empok, kan neraka pantas tuh? Pantas. Sesuai dengan perbuatannya. Iya mau tukang zikir kan neraka kena wae pantas tuh? Itu karunia banget sayang. Masa kita ahli zikir sama dengan ahli maksiat? Enggak lah. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Beliau bersabda, "Innallaha ta'ala qad harramal jannata 'ala kulli murah." Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad harrama. Ini kodnya kod harfiah. Masuk fi'il mudhari. Fi'il madhi harrama. Ini harrama ini fi'il madhi, binanya bina mudhoaf. Karena pada ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama sejenis, yaitu ro. Ya harrama asalnya. Qad harrama. Berarti itu mengandung makna litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Sebab qad harfiah itu bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk fi'il mudhari. Ketika qad harfiah masuk fi'il madhi namanya litahqiq mananya. Menunjukkan kesungguh-sungguhan. Jadi enggak bohong itu. Pasti akan jadi kenyataan. Tapi ketika qad harfiah masuknya fi'il mudhari itu mananya litaklil. Kadang-kadang terjadi, kadang-kadang enggak. Jadi enggak angger. Ini masuknya pada fi'il madhi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala qad harrama, sungguh benar-benar mengharamkan. Innallaha ta'ala qad harrama al-jannata, masuk ke dalam surga. Jadi oleh Allah diharamkan masuk ke dalam surga. Kalau kalimatnya oleh Allah diharamkan masuk ke dalam surga, berarti kebalikannya, diwajibkan masuk neraka.
Jangan sampai orang-orang ahli zikir tapi oleh Allah diwajibkan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ala kulli mura'in, atas setiap orang yang ibadahnya enggak ikhlas. Artinya di dalam ibadahnya mengandung unsur riya. Kita berlindung kepada Allah dari sifat riya. Riya ini syirik kecil, syirkul asghar. Rasulullah pernah mengatakan begini, satu hal yang paling aku khawatirkan di akhir zaman menimpa umatku adalah syirik kecil. Jadi syirik kecil ini diibaratkan seperti malam semut kecil berada di malam gelap gulita. Coba, Ya. kalau umpamanya ini dimatiin nih, padam gelap. Di sini ada semut, kelihatan nggak kira-kira? Nah, seperti itu. Jadi sangat rawan. Hati manusia itu sangat rawan, sangat mudah kemasukan sifat riya. Maka oleh karena itu, yang bisa menjaga hati kita dari sifat riya hanya Allah. Maka sandaran vertikal kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, yaitu Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doa dari Rasulullah yang Rasul diajarkan kepada para sahabatnya agar para sahabatnya hati mereka oleh Allah dijaga dari syirik kecil, yaitu dari sifat riya. Lah kita berlindung aja kepada Allah dari sifat yang enggak, itu kayaknya rawan. Minimal baiknya kita berlindung, ya Allah jaga hatiku jangan sampai kemasukan sifat riya, karena Allah yang mampu menjaga hati kita. Nah itu doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kalau diamini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah, udah dua doa tuh. Yuk kita bareng-bareng baca doa yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi, Allahumma ja'alni minaz zakirinasy syakirinal mukhlisin. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Udah. Kok enggak pada ikut? Nah, itu penting. Allahumma ja'alni minaz zakirinasy syakirinal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang suka berzikir dan bersyukur dan ikhlas semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita oleh Allah diampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqulu bil karomah fa'alaika istiqomah tanalu alba karomah. Janganlah engkau mencari karomah, tapi istiqomahlah engkau dalam beribadah kepada Allah, niscaya engkau akan memperoleh 1000 karomah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'ah
Ya Uhailal Judi wal Karami Ya Uhailal Judi wal Karami Rabbi Pampana Bibarkatihi Wadinal husna bihurmatihi Wa amitna fi tariqatihi Wa mu'abbatim minal fitani Wa mu'abbatim minal fitani Allahumma gfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummahatina wa a'mamina wa ammatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadaina ilal khair wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad wa bi karamati sultanil awliya gausil a'zam kutubil alamin asyari syi'atil qadir al-jailani qaddasallahu sirah wa bi karamati al-kutub al-arif bil al-habib saleh bin habib muhsin al-hamid tanggul jambal jawa timur nas'aluka sihah wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salamah was sa'adah wal karamah amin wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal amna min kulli bala'id dunya wa ajabil akhirah wa sarrid dunya wa sarril akhirati lana wa li jami ahli baitina wa ijratina wa dzurriyyatina wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah wa hasil himmatana wastajib du'aana innaka sami'ud du'a wa'tina su'alana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar warzuqna al-istiqamah fi dzikri wad da'wah wal ibadah wat ta'lim wat ta'allum warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin arhamna fid dunya wal akhirah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Demikian dari Al-Baqir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما بيسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه